Akan datang serdadu-serdadu dari timur jauh, Papua. Khotbah di Yerusalem. Akan datang serdadu dari timur Papua. Pesan Tuhan untuk Indonesia. Pernyataan nubuatan untuk Indonesia Papua. Akan datang serdadu dari timur jauh Papua. Disampaikan oleh Rick Readings. Hamba Tuhan dari Sukat Halel, 24/7 Worship dan Prayer, Yerusalem. Indonesia Papua akan mengalami kebebasan rohani, dan Indonesia Papua akan maju kepada identitas yang sesungguhnya. Tuhan akan memulihkan hubungan rohani antara Indonesia Papua dengan Israel. Tuhan akan mencari bangsa-bangsa yang sesuai dengan rencananya, selama 3 tahun ini. Tuhan sudah siap untuk mengubah musim dan waktunya. Dan penghakiman mengguncang di bangsa ini. Dari guncangan itu akan bangkit tsunami penyembahan di Indonesia Papua. Dan Indonesia akan diliputi gelombang ini. Dan gelombang ini akan pindah ke Malaysia dan berakhir di Yerusalem. Dan banyak orang Indonesia Papua berada di atas gelombang ini. Mereka akan berjalan dari bangsa ke bangsa lain, sampai ke Israel. Sampai Israel ada pergerakan Roh Kudus. Si iblis membangun tembok untuk menghalangi gelombang ini. Tetapi ketika gelombang itu datang, maka gelombang itu akan menghancurkan tembok ini, maka terjadilah tuaian besar. Tembok terakhir yang paling kuat ada di Timur Tengah. Dan gelombang penyembahan akan menghancurkan tembok ini. Mazmur pasal 110 ayat 3 suatu hari akan terjadi peperangan besar-besaran. Pada waktu itu mereka akan merelakan dirinya untuk peperangan rohani dan berjubahkan kekudusan. Tentara ini datangnya dari pasukan senja hari. Akan datang dari tempat bayi dilahirkan. Rahim dari matahari terbit, atau serdadu dari timur jauh Papua. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yul pasal 2 ayat 28 dan 29. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus pasal 16 ayat 17-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes pasal 14 ayat 12. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19-21. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Menerima Kristus menjadi anggota persekutuan doa tubuh Kristus, yang sungguh meresponi panggilan Tuhan atas hidup, seringkali harus membuat hidup seseorang menanggung penderitaan. Penderitaan bisa datang dari pihak keluarga, masyarakat, rekan hamba Tuhan.